Hai, apa kabar semua? Kembali dengan saya Putu Reza, dan setelah ada 2000 likes lebih serta banyak request yang masuk di video sebelumnya, maka sesuai janji inilah review untuk Xiaomi Mi Mix. Untuk kamu yang belum lihat video pertama saya tentang Xiaomi Mi Mix, ada baiknya untuk nonton itu terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang tidak akan saya bahas kembali pada video ini. Untuk linknya kamu bisa cek pada info card yang ada di kanan atas atau cek kolom deskripsi di bawah. Oke, kalau udah, mari kita lanjutkan. Setelah memakai Xiaomi Mi Mix selama kurang lebih 1 bulan terakhir, saya semakin yakin kalau ukuran ponsel ini gede banget dan tidak ideal untuk pemakaian satu tangan. Material keramik pada hampir seluruh permukaan perangkatnya juga terasa sangat-sangat licin sehingga selalu bikin deg-degan kalau pegang ponsel ini tanpa memakai casing. Nggak cuma licin di tangan, Mi Mix juga licin banget di permukaan lainnya, bahkan untuk sekedar mendirikannya seperti ini buat keperluan syuting video rasanya susah banget dan selalu tergelincir. Untungnya dalam paket penjualan, Xiaomi sudah menyertakan casing dengan bahan luar kulit yang mampu mengeliminir masalah licin tadi. Dimensi Mi Mix yang besar tentu tidak lepas dari ukuran layarnya. Berbekal panel IPS LCD 6,4 inch, Xiaomi Mi Mix sudah bisa dikategorikan sebuah phablet. Namun berkat screen to body ratio yang lebih dari 90%, Xiaomi mampu menjaga ukuran Mi Mix agar tidak menjadi jauh lebih besar lagi. Di luar ukuran yang besar, dari segi estetika, layar berbezel tipis pada Xiaomi Mi Mix memang terlihat keren dan mampu menarik perhatian hampir siapa saja yang melihatnya. Soal kualitas pun saya tidak bisa mengeluhkan apa-apa karena memang layar pada Mi Mix ini bagus dan rasanya sudah bisa sejajar dengan ponsel kelas atas lainnya. Dengan layar besar yang begitu lega pada Mi Mix, ada banyak keuntungan serta hal asik yang bisa dilakukan, khususnya untuk multimedia. Menonton video tentu akan terasa cukup beda dari biasanya, walaupun tetap kerasa kurang maksimal karena rasio layar yang kurang umum sehingga menyisakan bagian tidak terpakai pada layar. Resolusi yang paling tidak sudah Full HD lebih sedikit juga sudah cukup menjanjikan agar apapun yang ditampilkan tetap tajam dan terbukti baik dalam pemakaian standar atau ketika dipasangkan untuk menikmati konten virtual reality. Buat kamu yang suka membaca pun, baik itu cuma sekedar artikel yang beredar di internet atau e-book, layar pada Mi Mix ini lega banget dan pas sehingga ukuran teks bisa cukup besar tanpa harus di zoom. Dan yang menurut saya paling asik untuk dilakukan dengan Mi Mix adalah bermain game. Karena tidak seperti video, game pada umumnya bisa menyesuaikan dengan ukuran layar sehingga hampir semuanya bisa dipakai. Bermain game seperti Vainglory terasa begitu nyaman di Xiaomi Mi Mix karena luasnya daerah yang bisa disentuh dan akurasi tap pun terasa lebih baik layaknya memakai sebuah tablet. Menyinggung multimedia tentu nggak lengkap kalau tidak membahas soal speakernya. Buat bagian ini sebenarnya cuma sebelah kanan aja yang aktif, jadi bukan dual stereo speaker. Dengan performa gaming yang baik, tentu saja Mi Mix sangat bisa diandalkan dalam pemakaian standar sehari-hari. Berbekal kombinasi Snapdragon 821 plus RAM 4GB, pengalaman saya semua hal yang ingin saya lakukan bisa dijalankan dengan mulus pada Xiaomi Mi Mix. Kustomisasi MIUI yang biasanya terasa cukup berat pun hampir tidak memberikan dampak negatif pada pemakaian sehari-hari. Cuma ya masih hampir karena ada beberapa kesempatan di mana saya masih mengalami sedikit lag ketika scrolling di home screen. Oh ya, sedikit soal MIUI, karena ini juga berpengaruh ke performa, Mi Mix sudah tentu punya versi terbaru yaitu MIUI 8 dan dalam 4 minggu pemakaian saya sudah ada 2 update firmware yang diterima. Salah satu fitur favorit saya dari MIUI adalah Quick Ball, sebuah tombol virtual yang punya fungsi untuk mempermudah navigasi seperti layaknya Assistive Touch di iOS. Yang menariknya lagi, pada update terbaru setiap kali fitur Quick Ball diaktifkan, bagian navigation bar di bawah akan otomatis menghilang sehingga membuat layar semakin terlihat lapang. Namun tombol navigation bar tadi tidak benar-benar menghilang dan kalau butuh tinggal swipe layar dari bawah ke atas untuk memunculkannya lagi. Kembali ke soal performa, Xiaomi Mi Mix tidak cuma cepat dan handal untuk berbagai hal, tapi ternyata juga punya baterai yang sangat awet. Dengan kapasitas besar yaitu 4400 mAh, ponsel ini punya waktu standby yang baik dan punya screen on time yang sangat panjang mencapai 8 jam. Hal ini menurut saya sangat impresif mengingat ukuran layar dan resolusi serta spesifikasi kelas atas yang ada pada Mi Mix. Nilai tambah lain pada sektor baterai adalah adanya fitur Quick Charge yang dalam pengalaman pemakaian saya bisa mengisi baterai dari 10% hingga penuh dalam waktu sekitar 2 jam saja. Lalu untuk bagian kamera, Xiaomi Mi Mix punya resolusi 16MP dengan aperture f2.0 untuk kamera belakang. Tampilan antarmuka kamera serta mode-mode fotonya tidak banyak mengalami perubahan berarti sehingga akan terasa familiar buat yang udah pernah pakai HP Xiaomi. Secara kualitas, kamera belakang ini cuma bisa dikategorikan oke aja.
Hasilnya tetap bagus pada kondisi cahaya yang memadai dan detail fotonya pun sebenarnya lumayan. Nah, yang menurut saya paling parah dari kamera belakang Mi Mix ini adalah performa low light-nya. Saya nggak mau ngomong banyak-banyak, jadi silakan nilai sendiri aja dari contoh berikut ini. Untuk kamera depan, Mi Mix memang agak beda karena menempatkannya di bagian pojok kanan bawah. Dengan posisi yang tidak biasa, foto selfie dengan kamera depan terasa cukup aneh, namun memutar balik perangkat cukup membantu supaya seperti ponsel pada umumnya. Buat kualitas foto kamera depan, saya pribadi cukup kecewa karena hasilnya memang tergolong kurang bagus untuk sebuah ponsel yang di Indonesia dijual dengan harga yang tidak murah. Jadi kalau mau selfie dengan Xiaomi Mi Mix, saran saya gunakan saja kamera belakangnya. Bagian permukaan belakang Mi Mix yang terbuat dari keramik ini sangatlah reflektif dan bisa dijadikan cermin untuk mengira-ngira posisi selfie yang pas. Dan kalau udah pas, tinggal letakkan telunjuk di pemindai sidik jari untuk mengambil foto dan ya, jadilah foto selfie yang lebih oke dari kamera depan. Secara keseluruhan, saya terkesan dengan apa yang bisa ditawarkan Xiaomi lewat Mi Mix. Soal desain tidak bisa dipungkiri ponsel ini keren meski memang kurang ramah di tangan karena besar dan licin ketika tanpa casing. Performanya juga sama sekali tidak mengecewakan dan yang paling mengejutkan adalah baterainya yang ternyata sangatlah awet. Sayangnya satu sektor penting yaitu kamera tidak bisa dibilang wah dan jelas tidak bisa dibandingkan dengan ponsel premium lainnya. Baiklah, saya rasa itu dia review untuk Xiaomi Mi Mix. Terima kasih banyak udah nonton dan jika kamu menyukai video ini jangan lupa untuk klik tombol like, share video ini dan tentunya subscribe Project Review. Putra Reza pamit dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!